warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Irfan Fariji dari CJP Angkatan 9 dari SMK IT Al-Halim. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Sumantri. Beliau adalah guru kewirausahaan dari SMK IT Al-Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa bertemu untuk melakukan percakapan praobservasi sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Dan nanti ini bertujuan untuk mensupervisi Pak ya. Iya Pak. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Ya. Dan kenapa kita harus melakukan percakapan observasi itu? Yaitu sebagai persiapan awal nanti sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap Pak ya, dan lebih percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid kita nanti Pak. Iya Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya sampaikan ya kepada Bapak ya. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai Pak? Baik Pak. Berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya buat, nah di situ saya menuliskan ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami dan mengenal konsumen serta pesaing pemasaran produk makanan khas daerah. Nah kemudian yang kedua, siswa juga mampu memahami strategi promosi produk makanan atau produk usaha makanan khas daerah. Nah kemudian yang ketiga, siswa juga mampu memahami serta melakukan rencana promosi makanan khas daerah. Baik, jadi ada 3 contoh pembelajaran yang ingin Bapak capai ya. Terus bagaimana ini dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai pada saat nanti lakukan observasi ini? Baik Pak, untuk area pengembangannya saya di sini mungkin menggunakan 2 ya, yaitu yang pertama di area pengetahuan, nah kemudian yang kedua yaitu di area keterampilan. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian dari aspek pengetahuan dan juga keterampilan bagi siswa Pak ya. Ya. Nah, saya ingin mendengar nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan ya di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, dari model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Pak. Baik Pak, nah untuk strategi yang saya gunakan nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi sosial dan emosional. Ya baik. Nah kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai kemampuan dan keaktifan siswa Pak. Ya baik. Nah kemudian untuk model pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Ya baik, PBL Pak ya. Ya betul Pak. Baik, jadi rencana yang akan Bapak terapkan nanti di dalam kelas itu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak ya, yang terintegrasi itu dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan juga tadi dengan dengan penugasan dan tanya jawab ya. Nah, bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti di dalam kelas? Untuk media, saya mungkin akan menggunakan yang pertama yaitu saya akan menggunakan LKPD, kemudian juga saya akan menggunakan infocus atau proyektor. Nah, serta saya juga akan menggunakan PowerPoint ketika saya menyampaikan materi kepada siswa. Nah, kira-kira kapan ini Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Apakah nanti di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Nah kebetulan nanti saya di hari Kamis ada jadwal Pak di jam ketiga yaitu di kelas 11 tepatnya. Baik, nanti kita berarti ketemu di hari Kamis depan Pak ya, ya untuk pembelajarannya. Nah,
Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas Pak ya, nanti kita ada percakapan yang terakhir ya Pak. Yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik juga Pak. Baik Pak, baik. Ya. Sebelum kita akhiri di percakapan observasi kali ini, ya apa yang Bapak dapat simpulkan dari percakapan kita kali ini? Nah, baik Pak. Jadi setelah kita melakukan percakapan ini, setidaknya saya mempunyai gambaran Pak. Media apa saja yang harus saya gunakan, kemudian metode pembelajaran apa saja yang saya gunakan. Nah, setidaknya saya sudah punya gambaran dan juga saya akan persiapkan Pak untuk pembelajaran nanti. Terima kasih Bapak atas waktunya dan bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi kelas ya, di observasi kelas hari ini. Sampai ketemu nanti kita di hari Kamis. Baik Pak, terima kasih sama-sama. Sampai bertemu minggu depan. Demikian percakapan kita hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa ya, masih semangat. Bagaimana hari ini, ada yang sakit? Tidak. Ada yang apa? Tidak. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir dan masih semangat ya tentunya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM, Manda dipimpin doa terlebih dahulu. Belajar alfabetnya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih Mahada sudah memimpin doa. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya mau lihat dulu nih semangatnya. SMK Bisa. SMK Siap kerja. Teman buat kita semua. Semangatnya sangat luar biasa ya. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Bapak mau bertanya terlebih dahulu nih. Apakah di kampung kalian atau di lingkungan sekitar rumah kalian ada penjual keliling? Ada. Nah, kemudian bagaimana mereka menyampaikan atau mempromosikan jualan mereka? Ada yang bisa mencontohkan? Coba. Eca, silakan. Jadi di kampung saya itu ada penjual keliling yaitu tahu bulat. Nah, mereka itu menggunakan strategi dengan berteriak di mikrofon Pak. Contohnya itu tahu bulat digoreng dadakan 500-an gitu Pak. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi di kampung sekitar lingkungan Eca itu ada penjual tahu bulat dengan cara menyampaikan promosinya menggunakan mikrofon ya, dengan berteriak mempromosikan produknya. Jadi anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu tentang strategi promosi. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu tentang menganalisis strategi promosi usaha pengolahan makanan khas daerah. Dan kemudian adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama yaitu siswa mampu memahami atau mengenal konsumen dan pesaing pemasaran produk pengolahan makanan khas daerah. Nah, kemudian yang kedua memahami strategi promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah. Kemudian yang ketiga yaitu memahami rencana promosi produk usaha makanan khas daerah. Nah anak-anak, di minggu kemarin Bapak sudah catat nama-nama kelompok untuk diterapkan pada pertemuan hari ini. Apakah ini nama-nama kelompoknya sudah sesuai? Sesuai. Oke, kalau memang sudah sesuai, nanti kita langsung masuk ke dalam materi. Ini strategi promosi. Nah, strategi promosi ini merupakan salah satu kegiatan pemasaran
yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan perusahaan. Nah, kemudian promosi juga ini merupakan upaya memberitahukan, menawarkan, kemudian membujuk atau menyebarluaskan suatu barang atau jasa kepada calon konsumen. Maka strategi promosi ini sangat penting sekali ya anak-anak. Bagaimana tentang strategi promosi? Apakah sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau memang sudah mengerti, maka di sini sudah siapkan LKPD untuk kalian isi ya. Nanti silahkan kalian isi LKPD ini. Ini kerja kelompok ya. Kerja sama ya. Ini. Silahkan isi ya. Baik teman-teman semua, kami di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu menjual bakso. Nah, menjual bakso ini menggunakan promosi dengan berpakaian rapi, layaknya seperti orang. Mulai. Baik anak-anak, karena semua kelompok sudah presentasi, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semua kelompok presentasi sangat luar biasa. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Silakan, Besaro. Jadi kesimpulannya, dengan strategi yang baik kita bisa menjual produk kita sesuai dengan apa yang kita maukan atau sesuai dengan kita targetkan. Ya, jadi dengan strategi yang baik kita bisa menjual produk atau jualan kita sesuai yang kita harapkan atau yang kita targetkan. Strategi pun harus sesuai dengan target pasar kita ya. Jadi harus disesuaikan. Kalau target pasarnya A berarti kita harus menggunakan strategi A seperti itu. Bagaimana? Mengerti? Mengerti. Alhamdulillah, sudah mengerti. Baik anak-anak, kalau semuanya sudah mengerti, marilah kita sama-sama tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di percakapan observasi kali ini bersama saya Irfan Fariji, CJP Angkatan 9 dari SMK ITA Halim Kabupaten Pandeglang. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Sumantri SM sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga saya di sini ditemani oleh Bapak Didi MPD sebagai pengajar praktik di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bapak Udin. Assalamualaikum Bapak Sumantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Sangat baik. Bagaimana kabar Bapak juga pada hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Ya, alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Baik, di percakapan observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kepada Pak Sumantri ya, kepada Pak Sumantri ya, mengenai jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Iya Pak, boleh silakan. Untuk pertanyaan yang pertama ini Pak Sumantri ya, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Untuk perasaan Pak, mungkin saya ketika diobservasi saya merasa sedikit tegang Pak, karena saya baru pertama kali mengajar diperhatikan oleh orang lain. Nah, alhamdulillah walaupun saya merasa tegang, tetapi pembelajaran tersebut berjalan dengan baik. Alhamdulillah Pak ya, sudah bisa berjalan dengan baik. Bisa diceritakan Pak area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas Pak? Baik Pak, kalau untuk langkah-langkah atau tahapan
mungkin saya sudah membuat rencana perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan ada dua Pak yang saya lakukan, dari area pengetahuan dan juga area keterampilan. Nah untuk di area pengetahuannya, bagaimana siswa bisa memahami dan paham, mengerti bagaimana konsumen dan pesaing konsumen. Nah kemudian area keterampilannya, bagaimana siswa bisa melakukan strategi promosi yang baik dan tepat sasaran terhadap konsumen tentang produk usaha pengolahan makanan khas daerah Pak. Oke, jadi area pengembangan itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya, Pak Ucum ya. Menurut Bapak sendiri ya, sejauh ini area pengembangan mana yang sudah Bapak berhasil dilakukan, terutama di dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas? Baik Pak, menurut saya rasa untuk semuanya berjalan dengan baik Pak, alhamdulillah. Namun ada beberapa atau masih ada beberapa kekurangan Pak. Ya baik, berarti sudah berjalan dan sudah dilakukan dengan sesuai ya Pak ya, tapi masih ada kekurangan begitu ya. Nah menurut Bapak kira-kira kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat pembelajaran di dalam kelas? Jadi kekurangan atau hambatannya, nah ini sering terjadi Pak. Tentunya mungkin bisa dialami oleh guru-guru yang lain juga Pak. Jadi masih ada beberapa siswa yang kurang terlibat aktif di dalam proses pembelajaran Pak. Jadi artinya hanya beberapa siswa yang aktif. Nah siswa tidak aktif itu hanya bisa mengandalkan kepada siswa yang aktif Pak. Kurang aktif ya, berarti siswanya baik. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, atau hanya mungkin mengandalkan teman saja, begitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Nah kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Pak? Mengapa mereka kurang aktif? Mengapa mereka tidak mau misalnya terlibat di dalam diskusi? Baik Pak, mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah yang terlalu banyak, jadi tiap kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak Pak. Nah misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajar visual, nah kemudian auditori, nah kemudian juga gaya belajar kinestetik. Nah sehingga anak-anak tersebut akan merasa lebih nyaman. Oke, jadi itu rencana ke depan Bapak ya Pak ya. Jadi pembelajaran itu berdasarkan kenyamanan siswa ya. Dan juga tadi sesuai yang dikatakan, belajar itu berdasarkan gaya belajar ya. Ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik ya. Begitu ya Pak Ucum ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan tadi bisa terrealisasi ya, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik juga gitu ya dibanding dengan yang kemarin ya Pak ya. Seperti itu. Saya tunggu nanti cerita-cerita dari Bapak. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik. Kira-kira nih, bagaimana nanti Bapak akan melakukan perubahan rencana tersebut ya, agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan Pak, tapi insya Allah Pak secepatnya akan saya lakukan. Akan dilakukan secepatnya ya Pak ya, mungkin bisa dilakukan mungkin di awal semester 2 depan ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih Pak Sumanti atas jawaban-jawabannya. Baik, sama-sama Pak. Mudah-mudahan apa yang tadi direncanakan secepatnya bisa terrealisasi dengan baik. Baik Pak. Ya. Baik, selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Bapak Nurdin sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Eka atas waktu yang diberikannya. Untuk kegiatan pasca observasi ini ada dua hal yang saya amati. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan observasi yang dilakukan oleh Pak Eka dan Jawa. Dan keduanya yaitu tentang keterlaksanaan coaching menggunakan algoritma.
sudah disampaikan oleh Pak Sumantri berkaitan dengan pengalamannya, jadi seperti Pak Irfan, bagaimana proses pembelajaran dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan, memang untuk kegiatan kali ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian digabungkan dengan KSE dan juga budaya positif. Dari apa yang tadi diceritakan oleh Pak Sumantri, bahwasanya mulai dari kegiatan awal itu dibagi kelompok, kemudian fokusnya itu pada pengembangan area pengetahuan dan keterampilan, kemudian juga tadi sudah berdasarkan kenyamanan anak mulai dari gaya belajar dan sebagainya, itu sudah memperlihatkan bahwasanya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sumantri itu sudah berdiferensiasi. Pada intinya apa yang dilakukan oleh Pak Sumantri di kelas, mulai dari pembagian kelompok berdasarkan tadi sudah disebutkan bahwasanya gaya belajar anak yang audiovisual, kemudian estetik, kemudian juga tadi sudah disebutkan bahwasanya dalam memilih materi itu juga sudah diarahkan kemana-kemana sesuai dengan minat mereka. Nah, untuk kegiatan observasi secara keseluruhan sudah cukup bagus, dan saya yakin Pak Irfan selaku istilahnya CGP yang tahu betul tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sudah tahu langkah-langkahnya. Yang keduanya berkaitan dengan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Irfan terhadap teman sejawat, Altirtanya sudah muncul. Memang tujuan dari coaching itu adalah menggali potensi yang dimiliki oleh coach yang dimiliki oleh coaching. Jadi coach ini menanyakan secara detail bagaimana perasaan, kemudian apa yang dijadikan tindak lanjutnya seperti apa, dan sudah ditanyakan, kemudian dijawab dan memunculkan hal yang perlu dilakukan itu apa. Jadi pada dasarnya kegiatan coaching ini solusi itu tidak ada pada coach ya, ternyata ada pada coaching. Jadi intinya apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Irfan selaku coach menanyakan kepada coaching selaku teman sejawat ini bahwasanya setelah melakukan observasi yang harus saya lakukan apa berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan pada saat pembelajaran tersebut, dan memunculkan keinginan-keinginannya bahwasanya untuk ke depan pembelajaran dan diferensiasi itu dilaksanakan bukan hanya pada saat observasi, tapi dilakukan setelah kegiatan ini dan dilaksanakan insya Allah tadi sudah ditetapkan pada semester berikutnya. Artinya solusi yang sudah dilakukan, yang sudah diwujudkan oleh coaching itu sudah tepat. Artinya bahwasanya setelah kegiatan coaching ini hal-hal ataupun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh coaching sudah diterapkan. Jadi untuk umpan balik dari saya bahwasanya kegiatan observasi pembelajaran di kelas berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi dan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Irfan selaku CGP Angkatan 9 itu sudah sangat bagus, dan saya harapkan kegiatan ini tetap semangat kemudian diterapkan dalam pembelajaran seperti biasa. Demikian umpan balik yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai. Dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih juga kepada Pak Sumantri. Sudah siap untuk tadi di observasi ya. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.